Berawal dari langkah para pelajar Topia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908, mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekarukun, Triporo Darmo, Jom Sumatera Menbon, Jom Batakbon, Jom Minahasa, dan Kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan antara lain Jom Slametan Bon, Perkumpulan Pemuda Katolik Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Berdirinya organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan rasa kedaerahan memuda dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk kesatuan yang bersifat nasional. Hal itu terjadi berkat adanya kontak-kontak pribadi antar pemuda yang berasal dari daerah yang berlainan tetapi belajar di lembaga pendidikan yang sama atau tinggal di pemondokan yang sama. Dari kontak-kontak pribadi itu timbullah saling pengertian. Pemuda dari daerah yang satu mulai memahami aspirasi pemuda dari daerah yang lain. Pada tanggal 25 November 1995, wakil-wakil dari Jom Java, Jom Sumatera Menbon, Jom Minahasa, Jom Ambon, dan Sekarukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh Muhammad Tabrani dari Jom Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan di tempat Kongres Pemuda pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Putri Indonesia dan semua yang hadir di atas panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan selamat datang pada Anda semua. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia, di Kongres ini adalah sebagai tonggak dan sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika kita ingin mencapai tujuan milik kita bersama, yaitu kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato dari saya. Saya Muhammad Tabrani berterima kasih kepada hadirin anggota Kongres yang telah hadir. Semua ini dapat memperjuangkan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Merdeka! 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 Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangat luar biasa. Kita bangsa Indonesia harus menjaga dan menjaga. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudara semua. Tujuan diadakannya Kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama kita harus membentuk badan sentral. Benar, yang kita butuhkan sekarang ini adalah sebuah organisasi yang bisa menampung semua aspirasi. Kita harus membentuk pemerintahan dalam bentuk federasi daerah dapat menentukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bu, akan lebih bagus bila pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dapat menyatu dalam membangun suatu pemerintahan. Karena apabila suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, akan menjadi suatu masalah. Saat Kongres telah berakhir, sasaran utama Kongres belum tercapai, yakni membentuk badan sentral organisasi pemuda tidak tercapai. Badan sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Sebagian besar peserta Kongres menghendaki bentuk musi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk badan persatuan tetap dilanjutkan setelah Kongres berakhir. Kongres Pemuda 1 menghasilkan keputusan sebagai berikut: menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia 2 dan menyerukan persatuan berbagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Selesai Kongres pertama, para panitia itu sedikit kecewa karena Kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka, khususnya di dalam bahasa persatuan. Saudara-saudara semua, tampaknya kali ini kita belum menghasilkan suatu kesepakatan dalam Kongres kali ini. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan yang saya belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lainnya. Benar, yang kita butuhkan sekarang ini adalah anggota dari PPP. Waktu kita kalangan buat kita. Yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksanakan. Tapi tentunya aspek bahasa itu sangat penting. Sangat tidak mungkin kita menghapus aspek bahasa pada saat ini.
Benar sekali, Bung. Padahal saya yakin bahasa Melayu lah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika tujuan kita ingin tercapai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Tampaknya kerapatan kali ini tidak membuahkan hasil. Kita lanjutkan ke kongres kedua nanti. Sebaiknya kita persiapkan diri untuk kongres kedua nanti. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan di kongres kedua di gedung KJB nanti. Putusan telah kita sepakati. Mari kita persiapkan untuk kongres kedua nanti. PPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita itu akan tercapai apabila segala bentuk sikap kederaan dihapuskan setelah itu. Mereka sesegera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelarakan oleh semangat persatuan, kebangsaan, keyakinan itu sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah yang tahun 1922 dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928 ditunjukkannya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Tanggal 27 Oktober 1928 terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu suasana sangat kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara disambut dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada kongres kedua kali ini. Pada kongres pertama kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan, tak perlu ada yang ditakutkan. Kita harus melaksanakan kongres kedua kali ini. Perwakilan dari setiap daerah, Jong Java, Jong Sumatera, Sekarukun, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Sulawesi dan Betawi. Semua harus bertujuan memerdekakan negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapainya sebuah persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Beta, perwakilan pemuda di Ambon juga setuju dengan persatuan ini. Kami pada Sekarukun juga setuju. Kami dari perwakilan Jawa Batak juga setuju. Dengan memperlihatkan kesamaan dan mempersatukan bangsa Indonesia seperti kesamaan dalam sejarah, budaya, nasib, dan kembang terlepas dari belenggu penjajahan, maka diputuskanlah. Baiklah, telah kita sepakati bahwa perwakilan dari setiap daerah telah mensepakati adanya persatuan. Pemuda-pemudi negeri ini harus berjuang memerdekakan negeri ini. Saya akhiri rapat hari ini. Selama pembacaan pidato terakhir dari Sugondo Joyo Puspito, diam-diam Muhammad Yamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Dan sebelum pembacaan Sumpah Pemuda, diperdengarkan lagu Indonesia Raya ciptakan Wage Rudolf Supratman dengan menggunakan biola tanpa lirik. Di sini ketua saya ingin menyampaikan bermain bola saya dengan lagu Indonesia Raya. Silakan hadirin dimohon berdiri. Kenapa, Bu? Sini, Bu.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Ketua. Baiklah, hasil dari kerapatan kali ini telah disepakati oleh para pemuda-pemudi dari Jong Java, Jong Batak, Jong Minahasa, Sekarukun, Jong Sumatera, Jong Sulawesi, dan Betawi. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan yang ada di Indonesia bersatu padu untuk merdeka. Merdeka! Dan akhirnya kongres kedua telah selesai. Di kongres kedua ini anggota kongres berhasil mendapat keputusan. Seluruh perwakilan sepakat akan adanya persatuan dan kesatuan seluruh anggota kongres pun menyatakan Sumpah Pemuda sama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Mengaku. Bertumpah darah yang satu. Bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Tanah Indonesia. Kedua. Kedua. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Mengaku. Berbangsa yang satu. Berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Ketiga. Ketiga. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dengan berakhirnya kongres kedua, maka berakhirnya drama kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi